Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi epidemiologi penyakit menular tentang metode transmisi penyakit menular. Sebelumnya, saya Salsabil Mumtaz, kelas 3A Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Sakit adalah keadaan di mana tubuh tidak pada kondisi normal yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam maupun luar tubuh. Karakteristik penyakit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular sangat erat kaitannya dengan epidemiologi penyakit. Epidemiologi adalah cara ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Sedangkan penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular atau penyakit infeksi dapat ditularkan melalui beberapa media, seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum, dan lainnya. Penyakit menular sangat bisa menyerang semua lapisan masyarakat. Metode mekanisme transmisi penyakit menular. Mekanisme penularan yaitu berbagai mekanisme di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia sebagai penjamu yang potensial. Mekanismenya meliputi cara unsur penyebab atau agen meninggalkan reservoir, cara penularan untuk mencapai penjamu potensial, serta cara masuknya ke penjamu potensial tersebut. Penyakit yang muncul dan muncul kembali menimbulkan bangkitnya kembali pada penyakit infeksi. Seseorang yang sehat sebagai salah satu seorang penjamu potensial dalam masyarakat akan tertular suatu penyakit menular tertentu sesuai posisinya dalam masyarakat. Media penularan penyakit. Yang pertama adalah penyakit yang ditularkan melalui air. Disebabkan oleh mikroorganisme, biotoksin, dan kontaminan beracun. Gejala penularannya meliputi diare, muntah, masalah kulit, gangguan pernapasan, dan gangguan mata. Yang kedua, penyakit yang ditularkan melalui media udara. Ada droplet dan debu. Contoh penyakitnya adalah TBC, difteri, dan virus smallpox. Yang ketiga adalah penyakit yang ditularkan secara langsung orang ke orang seperti sifilis, gonore, hepatitis, dan HIV. Yang keempat adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke orang melalui gigitan hewan. Contohnya adalah zoonosis dan rabies. Yang kelima, penularan langsung dari tumbuhan ke orang seperti penyakit yang ditularkan oleh jamur. Yang keenam adalah penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain. Yang ketujuh adalah penularan melalui perantara makanan dan minuman seperti salmonellosis dan disentri. Penyakit yang ditularkan melalui minuman yaitu TBC dan diare. Yang terakhir adalah penularan melalui vektor oleh hewan yang mampu menularkan penyakit, seperti nyamuk, lalat, tungau, dan kutu. Untuk mekanisme penularan penyakit TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang masih keluarga besar genus Mycobacterium. Tuberkulosis tidak menular melalui kontak fisik atau menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara saat penderita TBC aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk dan bersin. Penularan TBC yaitu melalui udara yang tercemar oleh Mycobacterium tuberculosis yang dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk, di mana sumber utama biasanya orang dewasa. Bakteri akan masuk ke dalam paru-paru dan berkumpul hingga berkembang menjadi banyak. Biasanya orang yang berisiko tinggi terkena penularan TBC adalah orang-orang yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita
tuberkulosis. Terakhir yaitu simpulannya, penyakit itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Media penularan penyakit menular itu dibedakan menjadi secara langsung yang membutuhkan kontak fisik langsung dan secara tidak langsung yang terjadi dengan media melalui udara, debu, atau benda tertentu, serta vektor. Untuk penyakit tuberkulosis, itu penularannya melalui udara yang tercemar saat menderita memercikan lendir ketika bersin atau batuk. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.